Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, terima kasih sudah klik video ini. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan 10 soal yang kedua Matematika Saintek UTBK 2021. Langsung aja kita cek videonya. Soal nomor 11. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 10 cm, titik Q pada diagonal HB sehingga HQ banding QB sama dengan 3:2. Jarak Q ke titik C adalah ABCDEFGH adalah kubus, maka panjang semua rusuknya adalah 10. Perhatikan gambar, karena HB adalah diagonal ruang, maka panjang HB adalah 10/3. Kemudian di soal dikatakan HQ banding QB sama dengan 3:2. Maka kita bisa tuliskan bahwa HQ adalah 6/3, sedangkan QB 4/3. Selanjutnya tarik garis dari H ke C sehingga diperoleh segitiga siku-siku HBC. Siku-sikunya di titik C. Segitiga tersebut saya pindahkan gambarnya. Perhatikan gambar segitiga siku-siku HBC. HB kita sudah ketahui panjangnya adalah 10/3, HQ 6/3, QB 4/3. BC adalah rusuk sehingga panjang BC adalah 10. Sedangkan HC karena HC adalah diagonal sisi atau diagonal bidang, maka panjang HC adalah 10/2. Dari titik Q, saya akan tarik garis tegak lurus ke alas BC. Sehingga diperoleh titik O. Kemudian saya juga akan tarik garis dari Q ke C. Karena yang akan kita cari adalah panjang QC. Selanjutnya perhatikan segitiga QOB dan HCB. Dengan menggunakan kesebangunan segitiga, saya akan mencari QO atau di situ saya kasih nama X. X per 10/2 sama dengan 4/3 per 10/3. Kalau kita hitung, kita peroleh X sama dengan 4/2. Selanjutnya perhatikan OB. Di sini saya akan mencari panjang OB. Saya misalkan OB adalah Y, sehingga CO adalah 10 min Y. Perhatikan segitiga QOB dan HCB dengan menggunakan kesebangunan segitiga, kita akan peroleh Y per 10 sama dengan 4/3 per 10/3. Sehingga kita peroleh Y sama dengan 4. Karena OB sama dengan 4, maka CO adalah 10 kurang 4 sehingga diperoleh CO panjangnya 6. Kemudian ambil segitiga siku-siku CQO. Di sini saya pindahkan segitiganya. CQO tadi kita sudah peroleh CO adalah 6. OQ adalah 4/2. maka
Ceki bisa dicari. Ceki atau Kice bisa dicari dengan menggunakan Pitagoras, yaitu akar dari 4 akar 2 dikuadratkan plus 6 kuadrat. Kalau kita hitung diperoleh Kice sama dengan akar 68 atau 2 akar 17. Soal nomor 12. Jika X sama dengan 1/4 adalah penyelesaian dari P log X kuadrat plus P log 4X plus 1 sama dengan B, maka nilai dari P pangkat 2B plus 1 adalah bentuk P log X kuadrat plus P log 4X plus 1 bisa kita gabung sesuai dengan sifat logaritma. Bentuk penjumlahan tersebut menjadi bentuk perkalian, sehingga kita bisa tuliskan menjadi P log X kuadrat dikali 4X plus 1 sama dengan B. Selanjutnya, karena di soal dikatakan bahwa X sama dengan 1/4, maka kita substitusikan. Sehingga diperoleh P log 1/16 dikali 4 dikali 1/4 plus 1 sama dengan B. Atau P log 1/8 sama dengan B. Kita bisa tuliskan bahwa 1/8 sama dengan P pangkat B. Karena yang ditanyakan adalah P pangkat 2B plus 1, bentuk tersebut kita pecah dulu sehingga menjadi P pangkat 2B dikali P. Atau P pangkat 2B dikali P pangkat 1. Kemudian P pangkat 2B bisa juga kita tuliskan menjadi P pangkat B dikuadratkan dikali P. Karena tadi kita sudah peroleh P pangkat B adalah 1/8, maka kita substitusikan sehingga 1/8 kuadrat dikali P atau 1/64P. Soal nomor 13, perhatikan gambar. Diketahui DE tegak lurus terhadap CD dan AE. Jika AE sama dengan 6, DE sama dengan 1, CD sama dengan 3, dan BC sama dengan 4, maka panjang AB adalah, perhatikan gambar, langkah pertama adalah tarik garis dari C ke A. Kemudian saya akan buat garis yang sejajar dengan DE melalui titik C. Di sini DE panjangnya adalah 1. Maka saya akan buat garis yang panjangnya juga 1, yaitu garis CF. Kemudian dari titik F saya akan tarik garis sehingga ujungnya menempel di titik A, yaitu garis FA. Perhatikan gambar, CF sejajar dengan DE, CD sejajar dengan FE. Sehingga kita bisa katakan bahwa panjang FE akan sama dengan panjang DC, yaitu FE sama dengan 3. Maka panjang FA bisa dicari, yaitu 3 plus 6. Diperoleh FA sama dengan 9. Selanjutnya perhatikan segitiga siku-siku CFA, siku-siku di F. Panjang CF adalah 1 karena CF sama dengan DE. Kemudian panjang FA tadi kita sudah cari yaitu 9. Maka panjang AC bisa dicari yaitu akar dari 1 kuadrat plus 9 kuadrat sama dengan akar 82. Sehingga kita bisa mencari panjang AB
lewat segitiga ABC, siku-siku di B, maka panjang AB adalah akar dari akar 82 dikuadratkan min kuadrat sama dengan akar 66. Soal nomor 14. Jika luas daerah di kuadran 1 yang terletak di atas kurva Y sama dengan X min 1 kuadrat dan di bawah garis Y sama dengan 1 plus 4M min 2MX dengan M lebih dari 0 adalah 40/3. Maka M sama dengan kurva Y sama dengan X min 1 kuadrat. Ini adalah bentuknya parabola. Y sama dengan X min 1 kuadrat bisa juga kita tuliskan menjadi Y sama dengan X kuadrat min 2X plus 1. Kurvanya berbentuk parabola dengan puncak di titik 1,0 dan memotong sumbu Y di 0,1 sehingga gambarnya sketsanya seperti ini. Kemudian garis Y sama dengan 1 plus 4M min 2MX. Garis tersebut akan memotong sumbu Y di titik 1 plus 4M. Sehingga kita akan ilustrasikan gambar dari kurva dan garisnya seperti ini. Sehingga daerah yang dimaksud pada soal yaitu yang saya beri arsiran kuning. Selanjutnya saya akan mencari titik potong antara garis dan kurva. Y sama dengan Y, X min 1 kuadrat sama dengan 1 plus 4M min 2MX. Atau X kuadrat min 2X plus 1 sama dengan 1 plus 4M min 2MX. Di sini satunya kita coret dan semua yang ada di ruas kanan saya pindahkan ke sebelah kiri. Sehingga kita peroleh X kuadrat min 2X min 4M plus 2MX sama dengan 0. Atau kalau kita rapihkan bentuknya menjadi X kuadrat plus 2M min 2X min 4M sama dengan 0. Kalau kita faktorkan, bentuknya menjadi X plus 2M dikali X min 2 sama dengan 0. Maka diperoleh X sama dengan min 2M dan X sama dengan 2. Karena garis dan kurva berpotongan di kuadran 1, maka kita ambil titik potongnya yaitu di X sama dengan 2. Selanjutnya karena dikatakan di soal luasnya adalah 40/3, maka dengan menggunakan integral, perhatikan batasnya adalah dari 0 sampai 2, sehingga integral dari 0 sampai 2 1 plus 4M min 2MX dikurang X kuadrat min 2X plus 1 DX sama dengan 40/3. Atau kalau bentuknya kita rapihkan dulu, itu integral dari 0 sampai 2 min X kuadrat min 2MX plus 2X plus 4M dx sama dengan 40/3. Sekarang kita integralkan, diperoleh min 1/3 X pangkat 3 min MX kuadrat
plus X kuadrat plus 4MX dengan batas 0 sampai 2 sama dengan 40/3. Sekarang kita substitusikan batasnya, kita ganti X-nya menjadi 2 dan X-nya kita ganti menjadi 0. Maka kita peroleh min 8/3 min 4M plus 4 plus 8M. Kalau kita substitusikan X sama dengan 0, itu kita peroleh hasilnya 0 semua, jadi tidak saya tulis. Nah, hasil ini adalah 40/3. Kalau kita rapikan, kita peroleh 4M sama dengan 40/3 plus 8/3 min 4. Atau 4M sama dengan 16 min 4. 4M sama dengan 12 diperoleh M sama dengan 3. Soal nomor 15. Diketahui fungsi F dan G dengan Fx sama dengan X kuadrat plus G 1 min 4X. Semuanya kita kurungkan kemudian dikuadratkan. Jika G5 sama dengan 2 dan G aksen 5 sama dengan min 1, maka nilai dari F aksen min 1 sama dengan Fx sama dengan X kuadrat plus G 1 min 4X dikuadratkan. Saya akan cari turunan dari Fx, yaitu F aksen X sama dengan pangkat turun ke depan. Jadi ini kita menggunakan aturan rantai. Sehingga 2 turun ke depan. 2 dikali X kuadrat plus G 1 min 4X. Dikali turunan yang di dalamnya. Turunan dari yang di dalam tanda kurung. Yaitu 2X plus G aksen 1 min 4X. Dikali turunan dari 1 min 4X, yaitu min 4. Karena G5 sama dengan 2 dan G aksen 5 sama dengan min 1, maka kita substitusikan. Sehingga diperoleh F aksen min 1 sama dengan 2 dikali 1 plus 2 dikali min 2 plus min 1 dikali min 4. Atau F aksen min 1 sama dengan 2 dikali 3 dikali 2. Hasilnya adalah 12. Soal nomor 16. Nilai minimum dari 20 min X min 2Y yang memenuhi Y min 2X lebih dari sama dengan 0. X plus Y kurang dari sama dengan 8. X lebih dari sama dengan 2. Adalah, perhatikan pertidaksamaan Y min 2X lebih dari sama dengan 0. Kalau kedua ruas dikalikan dengan min 1, maka kita peroleh 2X min Y kurang dari sama dengan 0. Anggap bentuk tersebut menjadi sama dengan, jadi 2X min Y sama dengan 0. Kalau kita ambil X-nya 0, maka diperoleh Y-nya 0. Kalau kita ambil X-nya 1, maka diperoleh Y-nya 2. Sehingga titiknya yang diperoleh adalah 0,0 dan 1,2. Kemudian perhatikan bentuk pertidaksamaan X plus Y kurang dari sama dengan 8. Anggap bentuk tersebut menjadi X plus Y sama dengan 8. Kalau kita substitusikan X-nya 0, diperoleh Y-nya 8. Dan kalau kita substitusikan Y-nya yang 0, maka diperoleh X-nya 8. Sehingga kita punya titik 0,8 dan 8,0. Selanjutnya saya buat garis yang mewakili 2X min Y sama dengan 0.
yaitu garis yang melalui titik 0,0 dan 1,2, yaitu garis yang berwarna hijau. Selanjutnya saya buat garis yang mewakili X plus Y sama dengan 8, yaitu garis yang melalui titik 0,8 dan 8,0, yaitu garis yang berwarna kuning. Terakhir saya buat garis yang mewakili gambar garis X sama dengan 2, yaitu garis yang berwarna biru. Selanjutnya perhatikan garis berwarna hijau yang merupakan gambar dari 2X min Y kurang dari sama dengan 0. Untuk menentukan daerah himpunan penyelesaiannya, perhatikan koefisien X. Koefisien X di sini bernilai positif, yaitu 2, dan tanda ketidaksamaannya kurang dari 0. Artinya daerah HP-nya, daerah himpunan penyelesaiannya, berada di sebelah kiri garis hijau. Sehingga yang saya arsir, yaitu yang bukan HP-nya adalah yang di sebelah kanan garis. Selanjutnya perhatikan garis kuning yang merupakan perwakilan gambar dari X plus Y kurang dari sama dengan 8. Di sini koefisien X-nya positif dan tanda ketidaksamaannya kurang dari sama dengan. Maka daerah HP-nya di kiri atau bawah. Sehingga daerah yang bukan HP yaitu di sebelah kanan atau atas garis. Yang bukan daerahnya saya arsir. Sedangkan untuk garis yang mewakili X lebih dari sama dengan 2, perhatikan garis yang berwarna biru. Karena yang diminta X lebih dari sama dengan 2, artinya daerahnya yang di sebelah kanan 2. Sehingga yang bukan adalah yang sebelah kiri. Saya arsir daerah yang sebelah kiri. Dari gambar tersebut terlihat bahwa daerah yang bersih adalah daerah himpunan penyelesaian, yaitu daerah yang diwakili oleh titik pojok ABC yang saya beri warna merah. Saya akan mencari titik pojok dari daerah HP, yaitu titik A, B, dan C. Untuk mencari titik A, saya akan substitusikan X sama dengan 2 ke garis 2X min Y sama dengan 0. Kalau kita ganti X-nya dengan 2, maka diperoleh 4 min Y sama dengan 0, Y sama dengan 4. Sehingga titik A 2,4. Untuk mencari titik B, substitusikan X sama dengan 2 ke garis X plus Y sama dengan 8. Maka kita peroleh Y sama dengan 6. Sehingga titik B adalah 2,6. Sedangkan untuk mencari titik C, yaitu dengan cara mengeliminasi persamaan garis 2X min Y sama dengan 0 dan X plus Y sama dengan 8. Kalau saya jumlahkan, maka diperoleh 3X sama dengan 8, X sama dengan 8 per 3. Kemudian hasil tersebut saya substitusi ke X plus Y sama dengan 8. Y sama dengan 8 min X. X-nya saya ganti dengan 8 per 3. Sehingga diperoleh Y sama dengan 16 per 3. Maka titik C adalah 8 per 3, 16 per 3. Nilai minimum dari Fx, Y sama dengan 20 min X min 2Y adalah dengan mensubstitusikan ketiga titik ABC tersebut ke Fx, Y, yaitu titik 2,4, 2,6, dan titik 8 per 3, 16 per 3. Semuanya kita substitusi, di sini nanti akan diperoleh bahwa
nilai minimumnya adalah 6. Soal nomor 17. Diketahui deret geometri dengan min 1 kurang dari R kurang dari 1. Jika U2 plus U4 plus U6 plus seterusnya sama dengan 4 dan U2 plus U4 sama dengan 3, maka nilai R kuadrat adalah U2 plus U4 plus U6 plus titik-titik sama dengan 4. Ini adalah deret geometri tak hingga dari suku-suku genap. U2 adalah A kali R, sedangkan U4 adalah A dikali R pangkat 3, U6 adalah AR pangkat 5, dan seterusnya. Ini kalau kita jumlahkan, hasilnya harus sama dengan 4. Sedangkan kita tahu jumlah deret geometri tak hingga itu adalah rumusnya suku pertama dibagi 1 min rasio deret tersebut. Di sini suku pertamanya adalah AR dan rasionya adalah R kuadrat. Maka S tak hingga dari suku yang bernomor genap bisa dicari lewat AR per 1 min R kuadrat sama dengan 4. Kalau kita kalikan silang, AR sama dengan 4 dikali 1 min R kuadrat. Ini kita sebut persamaan 1. Perhatikan petunjuk berikutnya. U2 plus U4 sama dengan 3. Atau AR plus A dikali R pangkat 3 sama dengan 3. Ini kita sebut persamaan 2. Perhatikan persamaan 2 tadi. AR plus A dikali R pangkat 3 sama dengan 3. Kalau AR-nya saya keluarkan, kita peroleh AR dikali 1 plus R kuadrat sama dengan 3. Persamaan 1 akan saya substitusikan ke persamaan ini, yaitu AR yang kita peroleh tadi, yang sudah kita keluarkan, diganti dengan persamaan 1, yaitu AR-nya adalah 4 dikali 1 min R kuadrat. Sehingga 4 dikali 1 min R kuadrat dikali 1 plus R kuadrat sama dengan 3. Atau 4 dikali 1 min R pangkat 4 sama dengan 3. 1 min R pangkat 4 sama dengan 3/4. Kalau kita pindahkan ke ruas kanan, maka R pangkat 4-nya menjadi positif. 3/4-nya pindah ke ruas kiri menjadi negatif. Maka diperoleh 1 min 3/4 sama dengan R pangkat 4. Atau R pangkat 4 sama dengan 1/4, maka R kuadrat sama dengan 1/2. Soal nomor 18. Sebuah kotak berisi 10 bola berwarna merah dan berwarna biru. Diambil 2 bola sekaligus secara acak. Jika peluang terambil sedikitnya 1 bola merah adalah 1/5, maka banyak bola biru adalah, karena bola yang diambil adalah 2 bola sekaligus, maka di sini agar terambil minimal 1 merah, artinya bisa yang terambil 1 merah, 1 biru, atau kedua bola berwarna merah. Sehingga saya bisa tuliskan peluang minimal 1 merah sama dengan peluang 1 merah, 1 biru, plus peluang 2 merah. Di sini saya akan misalkan banyak bola merah adalah M,
dan banyak bola biru adalah B. Sehingga kita bisa tuliskan 1/5 sama dengan MC1 dikali BC1 per 10C2. Di sini MC1 maksudnya mengambil 1 bola merah dari M bola merah yang tersedia. Begitupun dengan BC1 mengambil 1 bola biru dari bola biru yang tersedia. Kita anggap sebanyak B. Selanjutnya, kalau peluang terambil 2 merah yaitu mengambil 2 dari M bola merah yang tersedia, maka MC2 per 10C2. 1/5 sama dengan M dikali B per 45 plus M dikali M-1 per 2 per 45. Kalian bisa melihat bagaimana untuk memperoleh MC2 dan 10C2 dari kotak di sebelah kanan dan sebelah kiri. Selanjutnya saya akan kalikan kedua ruas dengan 45 sehingga diperoleh 45/5 sama dengan MB plus M dikali M-1 per 2. Atau 9 sama dengan M dikali B, B-nya saya ganti dengan 10 min M. Karena banyak bola merah plus bola biru adalah 10. Sehingga B sama dengan 10 min M. Plus M dikali M-1 per 2. Agar tidak ada pecahan per 2, semua kita kalikan dengan 2. Maka diperoleh 18 sama dengan 20M min 2M kuadrat plus M kuadrat min M. Atau 18 sama dengan min M kuadrat plus 19M. Kalau kita rapikan, bentuk tersebut menjadi M kuadrat min 19M plus 18 sama dengan 0. Kalau kita faktorkan, maka diperoleh M-1 dikali M-18. Maka M sama dengan 1 dan M sama dengan 18. Di sini ada 2 nilai M, tetapi untuk M sama dengan 18 tidak memenuhi karena jumlah kedua bola adalah 10. Kalau M sama dengan 18 berarti tidak memenuhi karena itu sudah lebih dari 10. Karena yang ditanyakan soal adalah banyak bola biru, berarti banyak bola biru adalah 10 dikurang banyak bola merah. Yaitu B sama dengan 10 dikurang 1, hasilnya adalah 9. Soal nomor 19. Jika sistem persamaan 2x plus y sama dengan min 2 dan 2x kuadrat plus 4xy plus 3y kuadrat sama dengan 4 memiliki penyelesaian A, B, maka nilai dari 6A min 3B sama dengan 2x plus y sama dengan min 2. Atau kita bisa tulis Y sama dengan min 2 min 2X. Y sama dengan min 2 min 2X akan saya substitusikan ke persamaan 2X kuadrat plus 4XY plus 3Y kuadrat sama dengan 4. Kalau kita substitusikan yaitu 2X kuadrat plus 4X dikali min 2 min 2X plus 3 dikali min 2 min 2X kuadrat sama dengan 4. Kalau kita buka perkaliannya, kita akan peroleh 2X kuadrat min 8X min 8X kuadrat plus 12 plus 24X plus 12X kuadrat
min 4 sama dengan 0. Atau kalau kita rapikan, bentuknya menjadi 6x kuadrat plus 16x plus 8 sama dengan 0. Semua saya bagi dengan 2. Kita peroleh 3x kuadrat plus 8x plus 4 sama dengan 0. Kemudian saya akan faktorkan bentuk tersebut, yaitu menjadi 3x plus 2 dikali x plus 2 sama dengan 0. Maka diperoleh x sama dengan min 2 per 3 dan x sama dengan min 2. Untuk x sama dengan min 2 per 3, kita akan cari y-nya, yaitu dengan mensubstitusikan nilai x tersebut ke bentuk y sama dengan min 2 min 2x. Sehingga y sama dengan min 2 dikali min 2 per 3. Kalau kita hitung, diperoleh y sama dengan min 2 per 3. Begitupun untuk x sama dengan min 2, untuk mencari y-nya dengan cara yang sama seperti sebelumnya, kita substitusikan, diperoleh y sama dengan 2. Di sini kita punya nilai x dan y, jadi ada 2 nilai x dan y. Sehingga kita substitusikan ke 6x min 3y. Karena yang ditanyakan di soal adalah 6a min 3b. Itu sama saja 6x min 3y. Dari x sama dengan min 2 per 3 dan y sama dengan min 2 per 3, saya substitusikan ke 6x min 3y. Diperoleh 6a min 3b sama dengan min 2. Sedangkan untuk x sama dengan min 2 dan y sama dengan 2, kita substitusikan juga, diperoleh hasilnya adalah min 18. Ternyata yang tersedia di soal yaitu untuk yang hasilnya adalah min 2. Soal nomor 20. Diketahui suatu fungsi dengan G buka kurung Px plus Q per X tutup kurung sama dengan 2X. Jika G inverse 2 per P sama dengan min 6 dan G inverse 1 sama dengan Q, maka hasil kali semua nilai P adalah G Px plus Q per X sama dengan 2X. Dengan menggunakan sifat inverse, saya bisa memindahkan G-nya ke kanan sehingga G-nya berubah menjadi G inverse. Atau bentuknya menjadi Px plus Q per X sama dengan G inverse 2X. Atau boleh kita tulis G inverse 2X sama dengan Px plus Q per X. Ini saya sebut persamaan 1. Perhatikan, kalau kita ganti X-nya dengan 1 per P, maka kita akan peroleh G inverse 2 per P. Ingat, X-nya diganti jadi 1 per P. Maka diperoleh G inverse 2 per P sama dengan P dikali 1 per P plus Q per 1 per P. Sedangkan kita di soal sudah diberi petunjuk bahwa G inverse 2 per P sama dengan min 6. Maka di sini saya bisa tulis min 6 sama dengan 1 plus Q per 1 per P. Atau min 6 sama dengan P dikali 1 plus Q. Selanjutnya, jika X sama dengan setengah, saya substitusikan ke persamaan 1, maka akan diperoleh G inverse 2 dikali setengah sama dengan P dikali 1 per 2 plus Q per 1 per 2.
atau G inverse 1 sama dengan setengah P plus Q per setengah. Di soal sudah diberikan bahwa G inverse 1 adalah Q, maka Q sama dengan setengah P plus Q per setengah. Kalau kita kali silang setengahnya, maka diperoleh setengah Q sama dengan setengah P plus Q. Kalau kita rapikan bentuk tersebut, di sini ada suku yang sejenis, yaitu setengah Q di ruas kiri dan Q di ruas kanan. Q yang di ruas kanan saya pindahkan ke kiri, sehingga setengah Q min Q diperoleh min setengah Q sama dengan setengah P, atau min Q sama dengan P, atau Q sama dengan min P. Kita sebut persamaan 3. Selanjutnya kita substitusikan persamaan 3 ke persamaan 2, yaitu Q-nya saya ganti dengan min P. Sehingga min 6 sama dengan P dikali 1 plus Q, ini adalah bentuk persamaan 2. Q-nya di sini diganti dengan min P yang diperoleh dari persamaan 3. Maka min 6 sama dengan P dikali 1 min P. Atau min 6 sama dengan P min P kuadrat. Atau P kuadrat min P min 6 sama dengan 0. Karena yang ditanyakan di soal adalah hasil kali semua nilai P, maka yang kita cari adalah P1 kali P2. Yaitu dengan menggunakan rumus C per A, rumus perkalian akar pada persamaan kuadrat, maka diperoleh hasil P1 kali P2 sama dengan min 6 per 1, yaitu min 6. Ya adik-adik, demikian tadi pembahasan soalnya. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.